Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Daci Update yang akan selalu memberikan informasi di mana akhir-akhir ini begitu meresahkan isu dari hasil report yaitunya Pilpres 2024, di mana itu banyak sekali ditemukan kejanggalan-kejanggalan, dan di sini itu salah satu paslon benar-benar merasa dirugikan dengan hasil tersebut, di mana tidak sesuai hasil formulir C1 dengan sirekap yang ditampilkan oleh KPU. Nah, inilah yang membuat resah masyarakat Indonesia, di mana kecurangan itu entah siapa yang membuatnya, apakah itu dari KPU ataupun ada unsur di belakang itu yang sengaja membuat seperti ini. Nah, di sini kita akan sama-sama simak seperti apa kejanggalan-kejanggalan yang pernah kita temukan. Nah, itu pun sempat viral di media sosial. Oke, di sini kita akan lihat hasilnya seperti yang tertera di sini. Ya, ini Pilpres 2004 meresahkan, banyaknya temuan dugaan kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu di berbagai wilayah Indonesia. Bahkan KPU pun diduga tidak fair, di mana hasil report yang diupdate KPU berdasarkan sistem sirekap tidak cocok dengan formulir C1, di mana hasil tersebut secara signifikan jauh berbeda sehingga merugikan salah satu paslon capres dan cawapres. Oke, kita akan simak seperti apa isi dari video ini. Kita simak seperti apa yang terjadi. Baik, ini kami tampilkan dua foto yang kami sandingkan, di mana antara data dari form C1 dan data sirekap. Anda bisa lihat di form C1 ada ketidaksesuaian perhitungan, di mana dilihat dokumentasi dari C1, paslon nomor urut 1 mendapatkan 99 suara, sementara di sirekap mendapatkan 44 suara. Ya, itu jelas. Paslon nomor urut 2 mendapatkan 58 suara. Di sini angkanya jauh berbeda. Berbedanya sampai 910 suara. Ditulis 948 Ini benar-benar gila. suara. Lalu paslon nomor urut 3 mendapatkan 87 suara, tetap sama hasilnya dengan sirekap 87 suara. Dari TPS 85 di Jakarta. Dari petugas KPPS. Dan ini hasil perhitungan nomor urut 1 itu 99, nomor urut 2 58, nomor urut 3 87. Tapi setelah diupload di aplikasi sirekap, Anies Rashid Baswedan nomor 1 turun dari 99 jadi 44. Prabowo naik dari 58 jadi 948, dan Ganjar tetap jadi 87. Jadi terjadi dugaan penggelembungan suara, terutama yang menguntungkan paslon nomor urut 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menemukan salah satu kejanggalan dalam hitung suara di websitenya KPU. Oke. Berdasarkan hasil perhitungan suara calon presiden nomor urut 2 tiba-tiba melonjak suaranya. Dari hasil yang diperoleh seharusnya 80 suara. Jadi suara dari paslon 02 yang melonjak atau menggelembung. Sementara suara pasangan Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud tidak berubah. Di halaman pertama dan halaman ketiga saya masih bisa ngedit. Sedangkan di halaman kedua saya sudah tidak bisa untuk diedit, dan sudah terekam suara untuk paslon nomor 2 itu 720. Sedangkan untuk perhitungannya adalah sebesar 80 suara. Di sini ada TPS 94. TPS 94 dengan perolehan nomor paslon 1 222, kemudian paslon 2 884, paslon 3 817. Dari Gawat, sini saya sudah angkanya yang gaib. Di satu TPS kok jumlah suaranya lebih dari 1000. Semua TPS itu maksimum tuh 300 suara. Kok ada laporan seolah-olah eselon yang mendapatkan 800, 700. Ini gila udah. Ini pemilu gila. Ya kan? Kemudian kita coba buka. Sini jumlah DPT-nya 206. Kemudian total hak pilihnya ada 218. 222, kemudian 824 dan 817. Nah, ini angka ini dari mana nih? Angka perolehan suara ini dari mana? Sementara
jumlah pengguna hak pilihnya saja hanya 218. Nggak nyampe 300. Kalau kita coba hitung, Sementara ada angka 1920. menunjukkan ribuan. Sementara di TPS tersebut jumlah pengguna hak pilihnya ada 218. Ya, benar. Artinya apa? Artinya di sini ada kelebihan suara 1.700. Ini suara gelap. Gila, Suara 1.700 suara gaib. Merah ini dari mana? Suara gelap ini dari mana? Kemudian kita lihat POM-nya. Oke. POM pindai hasil C. Kita coba zoom hasilnya 286, kemudian jumlah suara-suara yang digunakan 218. Apakah ini Ya, sesuai? untuk daftar pemilih itu sesuai datanya. Dengan ini 218. Kemudian jumlah total di sini hasilnya 01 paslon 1 112, kemudian paslon 2 84 dan paslon 3 17. Ini entah di mana dicantumkan. Malah tidak ada itu benar-benar. Dicantumkan dalam Entah sistem yang rusak ini. atau gimana kita juga Sementara yang dikumulatifkan, tidak paham. dijumlah totalkan ke seluruh di kecamatan saya, itu hasil jumlah yang tadi Ya. 800 ini. Ini perlu dikaji Ini sehingga menurut saya ini bagaimana terjadi sistem dari penggelembungan suara Sirekap. di sini sebesar 1.705 suara. Jadi ada penggelembungan. Dan prediksi saya ini bukan kesalahan dari pihak Ya, ya, TPS ya, di TPS, tetapi ini dari sistem. Entah saya bukan ahli IT, tetapi entah bagaimana ini bekerjanya, terus angka ini dari mana, ini juga perlu diperdalam oleh teman-teman lain yang ahli IT. Oke. Sistem Betul, ini kalau kita lihat IP-nya, IP itu Internet Protocol Address-nya, itu menunjukkan angka 170.13.13.55 itu bukan di Wow, ini Indonesia. benar parah. Ini kenapa saya bilang? Gimana itu? Karena undang-undang kita punya undang-undang perlindungan data penduduk nomor 27 tahun 2022 yang lalu itu mempersyaratkan kalau ada objek-objek vital dan kemudian data penting negara harus simpan di server Iya, dalam benar. negeri. Iya. 170.33.13.55 ini di Alien Computing Co Limited itu di Singapura Wow. dan dimiliki oleh perusahaan Chinese namanya Zhejiang Taobao Network. Sekali lagi 170.33.13.55 itu milik Alien Computing Co Ltd di Singapura, milik perusahaan Zhejiang Taobao Network. Apa ada hubungan apa gitu loh perusahaan Berarti ini dipakai bayaran mungkin kali oleh sengaja oleh Indonesia karena dibayar ini oleh termasuk dalam pihak grup Alibaba. atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Jadi di sini untuk hasil Sirekap di KPU ini berdasarkan hasil penelusuran ahli IT, ya ini di sini itu Roy Suryo mengatakan di sini dia menemukan kalau alamat IP address yang menjalankan sistem Sirekap itu tidak di Indonesia, ternyata di Singapura. Nah, ini sangat bertentangan sekali dengan undang-undang, betul apa yang dikatakan Roy Suryo, di mana seharusnya ini dokumen-dokumen negara ini harus dirahasiakan, itu dikerjakan di dalam negeri agar terjaga keamanannya. Namun ini dikerjakan di Singapura, ini benar-benar di luar ketentuan yang, jadi itu bisa saja itu dibayar oleh oknum-oknum sengaja. Kalau pihak iCare yang bekerja ini tidak mungkin. Kalau iCare itu semua sistem pasti dia kacaukan, dan ini pun juga kalau dikatakan error itu mungkin hanya 1, 2 atau sekian 0, sekian persen dari hasil yang diupdate. Namun ini kata Roy Suryo itu sebelumnya pernah mimin dengar, itu angka errornya mencapai di angka 5%. Nah, ini itu data kalau sudah mencapai angka 5% itu sudah agak benar, tidak bisa percaya. Jadi untuk Sirekap di KPU itu tidak benar. Yang benarnya itu adalah formulir C1, di mana sistem kerja Sirekap ini berdasarkan hasil keterangan dari salah seorang saksi yang pernah mengupload tadi di video itu, mengatakan itu ada uploadnya yang bisa diedit, ada yang tidak. Jadi itu yang tidak diedit otomatis itu suaranya yang rusak, ingin mengedit itu tidak bisa lagi katanya kan. Nah, ini benar-benar itu ada
oknum-oknum yang bekerja di belakang Sirekap sengaja untuk merubah sistem tersebut sehingga hasilnya tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi kita sama-sama menunggu pengumuman dari KPU hasil yang benar-benar real dari formulir C1. Jadi kita tidak bisa berpedoman pada hasil rekod yang diupdate oleh KPU yang berdasarkan Sirekap. Jadi Sirekap ini belum layak untuk dipakai dalam penghitungan suara, termasuk apalagi ini adalah Pilpres, itu benar-benar sangat kacau sekali. Oke teman-teman, jika ada teman-teman temuan keganjalan-ganjalan silahkan berikan informasinya di komentar. Nah nanti kita akan bahas, kita upload lagi ke media baik itu sosial maupun media elektronik lainnya, ingin kita informasikan kepada masyarakat Indonesia agar tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi saat ini. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi di video berikutnya dan nantikan selalu video-video terbaru dari DC Update. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.